pagi ini tentang jalan ke rumah Bapa. Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, Injil hari ini Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Jika dibaca dari kitab suci, di atasnya diberi judul Rumah Bapa. Pertanyaan saya, apa nama jalan ke rumah Bapa itu? Apa namanya? Apa nama jalan ke rumah Bapa itu? Anak kecil di belakang itu angkat tangan. Tahu jawabannya berarti ya. Apa nama jalan, Nak? Apa? Apa nama jalan ke rumah Bapa? Pertobatan. Oke, satu pendapat. Ada pendapat lain? Para prodiakon? Pak Endru menjawab, Yesus. Pinter. Benar ya, jawabannya adalah Yesus. Jalan ke rumah Bapa. Dari mana kita tahu? Dari Injil tadi, Yohanes bab 14, di ayat 6, Yesus menjawab pertanyaan Thomas. Yang bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Lalu Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan yang harus ditempuh. Yesus adalah kebenaran yang harus diwartakan. Yesus adalah hidup yang harus dijalani. Di kalimat kedua ayat 6 itu, Yesus katakan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mau katakan tentang peran Dia bagi setiap orang yang ingin ke rumah Bapa. Siapa di antara Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang ingin ke rumah Bapa? Siapa? Semua. Mau sekarang atau enggak mau sekarang? Jangan sekarang, Romo. Eman-eman kalau sekarang, Romo. Saya belum pensiun ini. Soal waktu atau kapan itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita berjalan. Supaya bisa sampai ke rumah Bapa. Seorang kudus asal Aquino, Italia,
bernama Santo Thomas. Ia seorang filsuf, seorang teolog, seorang pujangga gereja, seorang imam dari Ordo Dominikan yang hidup di tahun 1225. Dia merenungkan kata-kata Yesus itu sangat mendalam. Dia berkata, Yesus adalah jalan. Karena dengan pengantaraan Yesus, kita dapat datang kepada Bapa. Dengan pengantaran Yesus atau melalui Yesus atau bersama Yesus, kita dapat datang kepada Bapa. Kita dapat sampai ke rumah Bapa. Lalu dia katakan begini, lebih baik berjalan pincang mengikuti jalan, yang berarti mengikuti Yesus, karena Yesus adalah jalan. Daripada berjalan kencang, tetapi menyimpang. Lalu dia beri alasan. Sebab barang siapa berjalan pincang, meskipun pelan, dan hanya bisa maju sedikit demi sedikit, tetapi ia semakin mendekati tujuan, yakni rumah Bapa. Ketimbang berjalan menyimpang dan berlari kencang, namun semakin jauh dari tujuan, yakni rumah Bapa. Kan itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang mesti kita buat? Apa yang mesti kita hidupi, jalani sepanjang perjalanan kita di bumi ini? Yang pertama, kita mesti berjalan, mengikuti jalan. Mengikuti jalan berarti mengikuti Yesus. Sebab Yesus adalah jalan. Dan ia sendiri katakan, akulah jalan. Dia adalah jalan yang pasti, yang mengantar kita, yang membawa kita ke rumah Bapa. Jalan yang pasti. Dan ini penting, perjalanan hidup kita di bumi ini dijalani dengan pasti akan sampai ke tujuan selama kita berjalan mengikuti jalan, mengikuti Yesus. Tetap dan selalu bersama Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberi nasihat. Ketika dia menulis surat kepada jemaat di Kolose, di bab 2 ayat 6, Paulus menulis, kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, tetap di dalam Yesus, itu berarti tetap
berjalan mengikuti dia, mengikuti jalan. Sehingga kalau berjalan bersama dia, tidak mungkin akan menyimpang alias tersesat. Tidak mungkin. Karena Yesus adalah jalan yang benar menuju ke rumah Bapa. Yang kedua, terkait dengan novena Santo Fransiskus dari Assisi yang mencetuskan sebuah refleksi bahwa bumi adalah rumah kita bersama. Selama ziarah di bumi ini, kita perlu terus terlibat dalam merawat bumi, rumah kita bersama. Merawat supaya teratur, supaya rapi, supaya indah, supaya selama ziarah di bumi ini kita juga senang menyaksikan ciptaan, menyaksikan bumi ini terpelihara, teratur, rapi. Namun kita juga perlu menanamkan semangat kelepasan. Seindah apapun bumi ini, sekali waktu akan kita tinggalkan. Semuanya ini fana. Lalu kita mau kemana? Kita akan tinggal di tempat yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Seperti dikatakan dalam Injil tadi ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah enaknya ikut Yesus. Dia yang menyiapkan tempat tinggal di rumah Bapa. Dan kalau dia sudah siap, ia akan datang, ia akan membawa kita. Maka tidak mungkin tersesat untuk sampai ke rumah Bapa. Karena ia datang, dia menjemput, dia mengantar sampai di tempat, di rumah Bapa. Dan di situ tinggal untuk selama-lamanya. Tinggal di rumah Bapa. Siapa yang ingin tinggal di rumah Bapa selama-lamanya? Gak ada yang ingin? Semua ingin. Maka mari kita terus ikut Yesus.